Hai, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, perkenalkan nama saya dulu Santi Goiva. Nama saya Evan Kristin Bohamima. Nama saya Niat Hatijai. Kami akan memaparkan hasil materi kami melalui video berikut ini dengan judul Etika dalam Bermedia Sosial. Etika dalam bermedia sosial merujuk pada prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus diperhatikan oleh individu saat berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial. Pertama, penggunaan yang bertanggung jawab. Penggunaan media sosial sebaiknya bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan, termasuk informasi dan berita. Kedua, penghormatan terhadap privasi. Penting untuk menghormati privasi orang lain dan tidak memposting informasi pribadi atau gambar tanpa izin mereka. Ketiga, menghindari pelecehan dan intimidasi. Menghindari pelecehan dan intimidasi atau perilaku yang merugikan dan merendahkan martabat orang lain. Keempat, komentar yang dibangun dengan baik. Saat berpartisipasi dalam diskusi atau komentar, hindari bahasa kasar, menghina yang dapat memicu konflik. Kelima, pemikiran sebelum memposting. Dipertimbangkan dampaknya sebelum memposting sesuatu. Media sosial memiliki beberapa ciri-ciri utama, termasuk interaksi pengguna media sosial, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain seperti mengomentari, menyukai, atau berbagi konten. Profil pengguna dapat membuat profil pribadi yang berisi informasi tentang diri mereka, foto profil, dan lebih banyak lagi. Berbagi konten, pengguna dapat membagikan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan tautan. Jaringan sosial, media sosial memungkinkan pengguna untuk berhubungan dengan orang-orang dalam jaringan mereka, termasuk teman, keluarga, dan lain sebagainya. Komentar dan umpan balik. Pengguna dapat memberikan komentar, memberikan umpan balik, atau mengirim pesan langsung kepada pengguna lain. Berita dan informasi. Media sosial juga digunakan sebagai jejak berita untuk mendapatkan informasi. Penggunaan hashtag. Hashtag digunakan untuk mengkategorikan dan menemukan konten terkait dengan topik tertentu. Privasi. Media sosial juga biasanya memiliki pengaturan privasi. Algoritma. Banyak platform media sosial menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang paling relevan atau menarik untuk pengguna. Pengiklanan. Sosial media ini digunakan sebagai pengiklanan di mana perusahaan dapat mempromosikan produk dan layanan mereka kepada orang lain. Pertumbuhan media sosial adalah fenomena di mana platform-platform digital memungkinkan interaksi sosial online seperti Facebook dan lain sebagainya. Pertumbuhan media sosial dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, antara lain 1. Aksesibilitas. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke internet melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer atau lain sebagainya. Kedua, kemudian penggunaan platform media sosial cenderung dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk yang tidak memiliki latar belakang apapun. Fungsi interaksi. Media sosial menyediakan berbagai cara untuk berinteraksi seperti berbagi konten, komentar, suka, dan berbicara atau lain sebagainya. Konten yang relevan. Kelima, keuntungan bisnis. Ini banyak bisnis memanfaatkan media sosial untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan sehingga mendorong pertumbuhan platform. Dan keenam, inovasi teknologi. Perkembangan teknologi seperti video langsung, filter, dan algoritma tadi. Viralitas. Konten yang viral dapat membuat platform media sosial menjadi sorotan. Kedelapan, dampak sosial. Pentingnya konektivitas dan komunikasi online semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan media sosial juga disertai dengan sejumlah isu, termasuk privasi, keamanan, dan dampak psikologi. Meskipun pertumbuhan ini telah memberikan manfaat besar dalam komunikasi dan konektivitas. Kasus yang terjadi dalam media sosial ini yaitu maraknya informasi hoaks yang terjadi, masalah keluarga yang diakibatkan sosial media seperti kecurigaan, berselingkuh, penipuan, dan lain-lain. Maraknya akun palsu, maraknya penculikan dan kejahatan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pembahasan umum kami, yaitu berjudul Etika dalam Bermedia Sosial. Nah, kita perlu mengenali dalam penggunaan media sosial ini, yaitu dalam menggunakan media sosial kita diberi kebebasan menggunakan jejaring sosial dengan menggunakan internet. Nah, ini kita melakukan interaksi satu dengan yang lain.
Nah, di mana kita menggunakan media sosial ini mampu menerapkan etika dalam bermedia sosial. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam menggunakan media sosial, yaitu etika dalam berkomunikasi. Nah, ketika kita dalam menemukan sebuah live streaming atau orang yang melakukan live streaming, nah di sana kita akan diajak oleh berkomunikasi satu sama lain, yaitu seperti melakukan video call. Nah, bagaimana kita menerapkan etika dalam bermedia sosial ini, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang layak diterapkan, yaitu bahasa sopan, dan tidak melakukan bahasa-bahasa yang tidak senonoh dengan sasaran kita berinteraksi. Nah, yang kedua itu hindari penyebaran sara dan pornografi. Di sini kita tidak boleh menghindari, tidak boleh melakukan adanya kekerasan dalam sara, yaitu menghina suku satu sama lain, baik ras, agama, dan kita tidak boleh melakukan penyebaran konten negatif, yaitu pornografi, karena di sana akan memicu dari penilaian dari interaksi dengan orang lain. Yang ketiga itu cross check kebenaran berita. Nah, di sini kalau kita mendapatkan berita-berita dari eksternal, nah kita harus melakukan cross check atau memeriksa berita itu apakah benar atau tidak. Nah, sebelum kita membagikannya, nah kita harus memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih benar untuk berbagi informasi dengan yang lain. Dan yang keempat itu menghargai karya orang lain. Nah, di sini dalam bermedia sosial seperti di Facebook, ada seseorang yang memposting karyanya seperti imajinasi pembuatan produk. Nah, di sana yang mereka lakukan yaitu karya-karya kreatif. Nah, di sana kita melakukan penilaian. Nah, di sana tidak boleh melakukan hinaan atau menjelekkan dengan karya orang lain. Nah, di sini dalam beretika dalam bermedia sosial kita diajarkan untuk menghargai karya orang lain. Nah, nanti umpan balik pasti suatu hari kita akan dihargai ketika kita mempunyai karya sendiri di dalam bermedia sosial. Kelima yaitu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Jangan terlalu melakukan sharing dengan orang lain yang tidak bermanfaat atau menghina atau membawa dari sisi negatif dengan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini akan melakukan namanya pembenahan diri dalam beretika media sosial. Selanjutnya, pentingnya etika dalam media sosial. Nah, teman-teman, ini oleh karena itu disinilah peran penting etika dalam bermedia sosial, yaitu sebagai pedoman, batasan, aturan. Kita tidak boleh membagikan informasi yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, seperti mengganggu dari informasi pribadi mereka atau menciptakan yang dapat menimbulkan bisa membuat orang itu marah. Nah, hal ini kita tidak boleh melakukan hal ini karena kita dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam bermedia sosial. Nah, supaya kita dalam menggunakan media sosial, kita perlu menjadikan satu hal dalam pegangan dalam untuk yaitu menciptakan kenyamanan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya itu ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial, yaitu etika komunikasi dan penyampaian pendapat. Di sini kita harus memberikan komunikasi yang lebih sopan, lebih yang transparan, dan
dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Dan di sini juga kita akan memberikan arahan yang positif dan hindari dari penggunaan yang menyebarkan dari informasi yang tidak bermanfaat bagi antara interaksi dengan kita dan satu sama lain, supaya mereka bisa nyaman dalam menciptakan suasana dalam menggunakan media sosial. Yang kedua yaitu etika dalam penyebaran dan menerima informasi. Nah, ketika kita menerima informasi seperti pembunuhan atau kekerasan dan lain-lain sebagainya, kita perlu menanyakan apakah hal itu memang benar-benar terjadi atau tidak, karena ini akan menimbulkan namanya berita bohong atau berita yang tidak bermanfaat seperti hoax atau menyebarkan hoax yang menimbulkan ketidakpercayaan bagi penerima informasi seperti dalam menggunakan media Facebook. Baik, terima kasih. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats yang terkait dengan suatu situasi atau proyek bisnis. Berikut ini adalah analisis SWOT dan strategi SWOT yang dapat diterapkan pada topik etika dalam menggunakan media sosial. Analisis SWOT yang menjadi kekuatannya itu: pertama, kesadaran tentang etika dalam penggunaan media sosial; 2, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan; 3, kemampuan untuk memfilter dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya; 4, kemampuan untuk menghargai privasi orang lain; 5, kemampuan untuk membagikan informasi positif dan edukatif. Yang menjadi kelemahannya itu: pertama, kurangnya pemahaman tentang etika dalam bermedia sosial; 2, penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan dalam komunikasi online; 3, penyebaran informasi palsu atau hoax; 4, kebiasaan mengumbar hal-hal pribadi yang dapat disalahgunakan; 5, penggunaan identitas palsu atau melakukan pelecehan online. Peluang pertama yaitu peluang untuk memperbaiki hubungan sosial dan komunikasi online dengan menerapkan etika yang benar; 2, peluang untuk menyebarkan informasi yang positif dan edukatif kepada masyarakat melalui media sosial; 3, peluang untuk membangun reputasi online yang baik dengan menghargai privasi orang lain dan berkomunikasi secara sopan; 4, peluang untuk membantu mencegah penyebaran informasi palsu dengan verifikasi informasi sebelum dibagikan. Yang menjadi ancaman yaitu: pertama, ancaman dari hukuman atau tindakan hukum akibat pelanggaran etika dalam media sosial; 2, ancaman dari konflik atau perpecahan asosial akibat komunikasi yang tidak etis; 3, ancaman dari penyalahgunaan informasi pribadi yang dibagikan secara tidak bijak; 4, ancaman dari penyebaran berita palsu yang dapat merusak reputasi individu atau organisasi. Adapun strategi SWOT-nya yaitu: pertama, mengoptimalkan kekuatan. Bagian-bagiannya itu: pertama, meningkatkan kesadaran tentang etika dalam penggunaan media sosial melalui edukasi dan kampanye; 2, mendorong pengguna untuk berkomunikasi dengan sopan dan menghargai privasi orang lain; 3, mendorong pengguna untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Mengatasi kelemahan pertama yaitu menyediakan panduan etika dalam bermedia sosial; 2, melakukan pemantauan dan tindakan penegakan hukum terhadap pengguna yang melanggar etika; 3, mendorong kesadaran tentang risiko pengguna identitas palsu dan pelecehan online. Memanfaatkan peluang pertama yaitu mendorong pengguna untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif; 2, mendorong inisiatif dan kampanye yang mempromosikan etika dalam media sosial; 3, membangun reputasi online yang baik dengan mempraktikkan etika yang benar. Menghadapi ancaman pertama yaitu menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan terhadap pelanggaran etika; 2, mengedukasi pengguna tentang risiko dan konsekuensi dari penyebaran informasi palsu atau tidak etis; 3, bekerja sama dengan lembaga hukum untuk menindak pelanggaran
yang serius. Dengan menerapkan strategi berdasarkan analisis SWOT ini, pengguna media sosial dapat menjaga lingkungan online yang lebih etis dan positif. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.